Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Ahmadiyah. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat. Kita langsung saja ke materinya. Pertama-tama, guru pembimbing Ibu Margareta Febriani SPD. Nama saya Tara Ahmadiyah. Klasifikasi tipe iklim dan pengaruh iklim terhadap manusia. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Perbedaan iklim antara satu wilayah dan wilayah lain dipengaruhi letak lintang, ketinggian tempat, dan curah hujan. Kondisi iklim di suatu wilayah mempengaruhi aktivitas manusia. 1. Klasifikasi tipe iklim. A. Iklim matahari. Perbedaan garis lintang merupakan dasar dalam pembagian klasifikasi iklim matahari. Ini iklim matahari. Next. Iklim fisis. Iklim fisis merupakan iklim yang dipengaruhi oleh alam sekitar. 1. Iklim darat atau iklim kontinental. Iklim darat terjadi di daerah yang luas, sehingga angin yang terpengaruh terhadap daerah tersebut adalah angin darat yang kering. Di daerah ini, pada siang hari terasa sangat panas dan pada malam hari terasa sangat dingin. Curah hujan di daerah beriklim darat sangat rendah, sehingga sering terbentuk gurun pasir. Iklim laut. Iklim laut terdapat di daerah tropis dan subtropis. Angin yang berpengaruh terhadap daerah tersebut adalah angin laut yang lembab. Ciri-ciri iklim laut yaitu curah hujan rata-rata tinggi. Next. 3. Iklim dataran tinggi. Iklim dataran tinggi mengalami perubahan suhu harian dan tahunan, tekanan rendah, sinar matahari terik, dan hanya mengandung sedikit uap air. Iklim pegunungan. Iklim pegunungan terdapat di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan udaranya sejuk dan hujan sering turun. Hujan terjadi karena awan yang naik ke lereng pegunungan mengalami kondensasi sehingga turun hujan. Hujan seperti ini disebut hujan orografis. C. Klasifikasi iklim menurut Smith dan Ferguson. Smith dan Ferguson mengklasifikasi iklim berdasarkan bulan basah dan bulan kering. Smith dan Ferguson mendapatkan nilai Q dengan cara menghitung perbandingan rata-rata jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah. Jika digunakan rata tiap-tiap bulan, adanya bulan basah dan bulan kering yang tiap tahun bergeser kemungkinan sesekali tidak tampak pada harga rata-rata bulan basah. Ini rumus untuk mencari nilai Q. Berdasarkan besar nilai Q, Smith dan Ferguson menentukan tipe hujan di Indonesia yang disajikan pada tabel. Ini tabelnya. D. Klasifikasi iklim menurut Köppen. Dasar klasifikasi Köppen adalah rata-rata curah hujan dan temperatur bulanan maupun tahunan. Köppen menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mencirikan tipe iklim. 1. Tipe iklim A. Hujan tropis. Iklim tipe A memiliki karakteristik daerah dengan temperatur bulan terdingin lebih dari 18 derajat Celcius. A. Tropis basah. AF. Iklim tipe AF memiliki suhu udara panas dan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Misalnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ini contoh gambar hutan hujan tropis. B. Tropis sedang AM. Iklim tipe AM memiliki suhu udara panas, musim hujan, dan musim kemarau. Wilayah bertipe iklim AM antara lain terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua bagian selatan.
Peta dunia dengan zona sedang berwarna merah. C. Tropis basah kering, AW. Iklim tipe AW memiliki suhu udara panas dan kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Wilayah tipe iklim AW terdapat banyak sabana, dan wilayah beriklim tipe AW terdapat di wilayah Jawa Timur, Madura, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Kepulauan Aru, dan Papua bagian selatan. 2. Iklim tipe B, kering. Ciri iklim tipe B adalah penguapan tinggi dengan curah hujan rendah, rata-rata 25,5 ml per tahun. Dengan demikian, penguapan sepanjang tahun lebih besar daripada curah hujan. Di wilayah iklim tipe B, tidak terdapat sungai yang permanen. Di wilayah iklim tipe B dibedakan menjadi tipe iklim BS, iklim stepa, dan iklim tipe BW, iklim gurun. 3. Iklim tipe C, sedang. Klasifikasi iklim tipe C dibedakan menjadi 3, yaitu A. Iklim tipe CW, yaitu iklim basah, iklim sedang basah dengan musim dingin kering. B. Iklim tipe CS, yaitu iklim sedang basah dengan musim panas kering. C. Iklim tipe CF, yaitu iklim sedang basah dengan hujan dalam semua bulan. Iklim tipe D, iklim salju dingin. Iklim tipe D merupakan iklim hutan salju dengan udara rata-rata bulan terdingin kurang dari -3 derajat Celcius dan suhu udara rata-rata bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim tipe D dibedakan sebagai berikut. A. Iklim tipe DF, yaitu iklim hutan salju dingin dengan semua bulan lembab. B. Wilayah beriklim tipe DW, yaitu iklim hutan salju dingin dengan musim dingin kering. 5. Iklim tipe E, iklim kutub. Wilayah beriklim tipe E mempunyai ciri tidak mengenal musim panas, terdapat salju abadi dan padang lumut. Suhu udara tidak melebihi 10 derajat Celcius. Wilayah beriklim tipe E dibedakan atas tipe ET, iklim tundra, dan tipe EF, iklim kutub dengan salju abadi. Iklim tipe E terdapat di daerah Arktik dan Antartika. E. Klasifikasi iklim menurut Oldeman. Berdasarkan pada jumlah bulan basah berturut-turut, pembagian iklim menurut Oldeman sebagai berikut. 1. Tipe A, bulan-bulan basah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan. 2. Tipe B, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 7-9 bulan. 3. Tipe C, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 5-6 bulan. 4. Tipe D, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 3-4 bulan. 5. Bulan-bulan basah secara berturut-turut kurang dari 3 bulan. Hasil klasifikasi Oldeman dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pertanian. F. Klasifikasi menurut Chung Hon. 1. Zona iklim panas. Zona iklim panas terdapat di wilayah yang memiliki ketinggian 0-600 meter di atas permukaan laut dengan suhu 26,3 sampai 22 derajat Celcius. Tanamannya seperti padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan coklat. 2. Zona iklim sedang. Zona iklim sedang terdapat di wilayah yang memiliki ketinggian 600 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 22 sampai 17,1 derajat Celcius. Tanamannya seperti padi, tembakau, teh, kopi, coklat, kinah, dan sayur-sayuran. 3. Zona iklim sejuk. Zona iklim sejuk terdapat di wilayah yang memiliki ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 17,1 sampai 11,1 derajat Celcius. Tanamannya seperti teh, kopi, kinah, dan sayur-sayuran. 4. Zona iklim dingin. Zona iklim dingin terdapat di wilayah yang memiliki ketinggian lebih tepat dari 2.500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 11,1 sampai 6,2 derajat Celcius.
Tidak ada tanaman budidaya di zona ini kecuali sejenis lumut. Next. 2. Pengaruh iklim di Indonesia terhadap aktivitas manusia. A. Aktivitas di wilayah iklim tipe AW. Di wilayah ini sangat cocok dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. B. Aktivitas di wilayah iklim tipe AM. Di wilayah ini sangat cocok dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan jati. Di wilayah ini juga cocok untuk kegiatan pertanian terutama pada musim hujan. Pada musim kemarau dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian palawija. C. Aktivitas di wilayah iklim tipe AW. Di wilayah ini sangat cocok untuk kegiatan peternakan, misalnya sapi, kuda, dan domba. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Terima kasih.